Sayang, bangunlah. Andrew yang masih terpejam di bawah selimut tebal yang menutupi seluruh tubuh, akhirnya menggeliat. Ia tersenyum sambil mengendus aroma wangi dari segelas kopi susu yang baru saja dibuat oleh sang istri. Kopi susu kesukaanku. Pria itu membuka mata. Bersandar di sandaran tempat tidur dan segera menyambar segelas kopi susu yang masih berada di tangan Ayu. Awas, panas. Ayu memperingati. Enak sekali. Terima kasih, sayang. Setelah puas menyeruput kopi susu buatan Ayu, Andrew pun kemudian meletakkannya ke atas nakas. Sudah mendapatkan kabar dari Tuan Abraham? Belum. Rencananya hari ini aku akan berkunjung ke rumah sakit. Apa kamu mau ikut? Ayu menggelengkan kepalanya perlahan. Sepertinya tidak. Badanku masih pegal. Semua, sahut Ayu sambil tersenyum kecut menatap Andrew. Andrew meraih tubuh mungil Ayu ke dalam pelukannya sembari melabuhkan ciuman hangat di puncak kepala. Beristirahatlah. Lagi pula aku tidak ingin kamu kelelahan. Takutnya nanti berimbas pada bayi-bayi kita. Andrew mengelus lembut perut Ayu yang sudah mulai membesar. Ngomong-ngomong. Apa tadi malam aku terlalu kasar? Ayu menggelengkan kepala. Tidak juga. Yang pasti tidak sekasar permainanmu saat pertama kali kita bertemu, sahutnya sambil terkekeh pelan. Andrew pun tersenyum dan kini semakin mempererat pelukannya. Apa kamu tahu, saat ini aku benar-benar bingung. Di satu sisi, Daddy tidak ingin kita pergi dan tetap tinggal di sini menemaninya. Sementara di sisi lain, Rafael juga meminta kita untuk tinggal di tempatnya. Menurutmu, lebih baik kita tinggal di mana? Lebih baik kita tinggal di kampung saja, celetuk Ayu, kemudian kembali terkekeh. Aku tidak mempermasalahkan, dimanapun kita tinggal. Selama aman dan nyaman, kenapa tidak? Yang penting ibu masih bisa tinggal bersama kita, tutur Ayu. Oh ya, ngomong-ngomong soal kampung. Aku pernah berkunjung ke sana dan aku benar-benar menyukai suasana di tempat itu, balas Andrew. Seketika raut wajah Ayu berubah. Wanita cantik itu tampak bersedih. Aku juga merindukannya. Sayang, aku dan ibu sudah tak punya apa-apa pun lagi di sana. Tanah, rumah dan semua kenangan masa kecilku sudah direbut secara paksa oleh mereka, tutur Ayu dengan kepala tertunduk. Andrew mengerutkan kedua alisnya heran. Mereka? Siapa mereka? Seorang rentenir terkenal di kampung kami. Terkenal dengan kekejaman serta ketamakannya. Rumah serta tanah milik kami saja dibeli secara paksa dengan harga yang begitu murah dan parahnya lagi, uang hasil penjualan rumah itu pun direbut kembali olehnya, jelas Ayu yang berhasil membuat Andrew tersentak kaget. Benarkah? Lalu, bagaimana reaksi warga? Apakah mereka hanya diam dan membiarkannya? Tanya Andrew dengan begitu serius. Ayu tersenyum kecut. Semua warga ada di bawah kendali Juragan Bahar. Tak ada yang berani membantah ucapannya. Andrew terdiam sejenak dengan raut wajah yang sulit dijelaskan. Entah apa yang ia pikirkan saat itu, hanya ia dan Tuhan yang tahu. Sudah, sayang. Tak usah dipikirkan. Lagi pula aku sudah tak berkeinginan untuk kembali ke sana. Aku sudah cukup senang bisa jauh-jauh dan tak berurusan dengan pria tua itu lagi, tutur Ayu. Membelai lembut pipi Andrew yang masih tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ya, sudah. Aku mandi dulu. Andrew kembali mengulas senyum. Melerai pelukannya, kemudian berjalan memasuki kamar mandi. Beberapa jam kemudian, di ruang makan. Selamat pagi, sapa Ayu sambil mengulas senyum kepada Tuan Thomas dan Andrew yang berjalan menghampiri meja makan. Pagi, nak. Bagaimana kabarmu hari ini? Balas Tuan Thomas, sembari mendaratkan bokong ke kursi dan disusul oleh Andrew. Baik, Dad. Ayu meletakkan secangkir kopi buatannya ke samping Tuan Thomas dan segera disambut oleh pria paruh baya itu. Wangi sekali. Sepertinya ini enak, ucapnya sambil menghirup aroma kopi yang baru saja dibuat oleh Ayu untuknya. Perlahan Tuan Thomas menyeruput kopi tersebut dan sama seperti reaksi Andrew pertama kali, ia pun tampak begitu antusias dan menyukai kopi buatan Ayu. Kopi buatanmu benar-benar enak, nak. Terima kasih, ucapnya dengan wajah semringah. Ayu memang hebat bikin kopi, Dad.
Aku saja sampai kecanduan dibuatnya, sela Andrew. Melirik Ayu sambil mengedipkan sebelah mata. Ah, itu terlalu berlebihan, sahut Ayu, kemudian duduk di kursi kosong yang berada di samping Andrew. Tapi apa yang dikatakan oleh suamimu memang benar, nak. Kopi buatanmu menang benar-benar nikmat, timpal Tuan Thomas. Tuan Thomas terlihat begitu senang hari ini karena sekarang anggota keluarganya kembali bertambah. Ada menantu serta besan yang sekarang akan meramaikan mansion mewahnya. Kalian jangan pernah sungkan, ya. Anggap saja di rumah sendiri, ucap Tuan Thomas. Sesekali melirik Bu Hasna yang kini duduk tak jauh dari posisinya sambil tersenyum. Bu Hasna pun tersenyum kecil. Baik, Tuan Thomas. Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih, Bu Hasna. Tuan Thomas kembali tersenyum. Andrew turut menyunggingkan senyuman melihat ekspresi sang Dedi yang tidak seperti biasanya. Terlihat lebih bersemangat dan antusias. Andrew berdehem hingga membuat Tuan Thomas melihat ke arahnya. Hari ini aku akan mengunjungi Tuan Abraham yang tengah dirawat di rumah sakit. Aku titip istri dan ibu mertuaku, Dat. Oh, tentu saja, Drew. Mereka akan aman di sini. Tidak akan pernah ada yang berani menyakiti mereka karena para bodyguard akan berjaga 24 jam di setiap sudut mansion. Oh ya, jangan lupa, titip salam untuk Tuan Abraham, sahut Tuan Thomas dengan begitu antusias. Baik, Dat. Akan aku sampaikan salammu. Beberapa menit kemudian, acara sarapan pun selesai. Seperti yang dikatakan oleh Andrew sebelumnya, hari ini ia akan berkunjung ke rumah sakit. Mengunjungi Tuan Abraham yang tengah dirawat di sana setelah kejadian kemarin. Andrew berdiri di sisi mobil. Berpamitan kepada Ayu yang kini mengantarkannya hingga ke halaman mansion yang lias itu. Aku berangkat dulu, ya. Jangan lupa untuk beristirahat, oke? Ucap Andrew sambil mengelus lembut perut Ayu. Oke. Balas Ayu sambil tersenyum. Deh. Tiba-tiba janin yang berada di kandungan Ayu menendang hingga membuat Andrew terkejut bukan main. Ini pertama kalinya ia merasakan pergerakan bayi-bayinya secara langsung. Sayang, apa kamu merasakannya? Mereka menendang. Pekik Andrew dengan mata membola. Ya, tentu saja aku merasakannya. Mereka memang bayi-bayi yang lincah, sahut Ayu sambil terkekeh melihat ekspresi Andrew yang begitu antusias. Merasa tak cukup puas, Andrew pun berjongkok dan kembali mengelus perut besar sang istri. Sayang, Dedi berangkat dulu, ya. Ingat, jagain Mommy, bisiknya pelan di perut Ayu dan kembali mendapatkan respon dari kedua bayi-bayinya. Mereka kembali menendang dan kini jauh lebih keras dari sebelumnya. Deh. Wow. Kamu lihat itu. Pekiknya lagi sambil tersenyum puas. Ya, mungkin mereka ingin mengajakmu main. Baiklah. Dedi janji akan pulang cepat dan mengajak kalian main, sahut Andrew dengan begitu antusias. Setelah melabuhkan ciuman hangat di kening Ayu, Andrew pun bergegas masuk ke dalam mobil dan melaju bersama benda beroda 4 tersebut meninggalkan mansion. Selang beberapa menit kemudian, Andrew pun tiba di rumah sakit dan kini berdiri di depan ruangan Tuan Abraham yang tengah dirawat. Nak Andrew, masuklah. Nyonya Sarah menyambut kedatangan Andrew dengan wajah memucat. Matanya juga terlihat membengkak karena sejak kemarin terus menangis. Bagaimana kondisi Tuan Abraham? Beliau baik-baik saja, kan? Tanya Andrew seraya mendekat ke arah ranjang pasien yang ditempati oleh pria paruh baya itu. Seperti yang kamu lihat sendiri, nak. Suamiku semakin lemah. Bahkan dokter pun seolah pasrah dengan kondisinya, sahut Nyonya Sarah yang kembali terisak pelan. Perlahan Tuan Abraham membuka mata dan melirik Andrew yang berdiri di sampingnya. Drew, maafkan aku. Aku benar-benar malu. Seharusnya Diva. Tuan Abraham menitikkan air mata dan terlihat jelas penyesalan di kedua netranya. Tuan Abraham, sebaiknya Anda tidak usah pikirkan masalah itu. Untuk saat ini fokuslah pada kesehatan Anda, sahut Andrew. Menepuk pelan puncak tangan pria paruh baya itu. Drew, aku. Tiba-tiba Tuan Abraham mengalami kejang-kejang. Baik Andrew ataupun Nyonya Sarah kelabakan melihatnya. Bergegas wanita paruh baya itu memanggil tim medis agar segera membantu Tuan Abraham.
Namun, setibanya tim medis di ruangan itu, nyawa Tuan Abraham sudah tak bisa diselamatkan lagi. Ia sudah pergi untuk selama-lamanya. Daddy, please, jangan tinggalkan aku. Nyonya Sarah menangis histeris. Berteriak-teriak di ruangan itu, tak terima jika Tuan Abraham sudah meninggalkannya. Yang sabar, Nyonya. Ikhlaskan kepergiannya, ucap Andrew sembari menepuk pelan pundak Nyonya Sarah. Beberapa hari kemudian, sayang, aku berangkat dulu. Seperti biasa, Andrew melabuhkan sebuah ciuman hangat di puncak kepala Ayu sebelum ia masuk ke dalam mobil. Hati-hati, ya. Bilangin sama Pak Sopir agar jangan ngebut, sahut Ayu sambil tersenyum semringah. Ya. Andrew pun segera masuk dan melambaikan tangannya kepada Ayu yang masih berdiri di sisi mobil. Bye, sayang. Cepat pulang. Ayu membalas lambaian tangan Andrew dan membiarkan pria tampan itu melesat pergi meninggalkan mansion. Namun, siapa sangka? Bukannya menuju tempat kerja, Andrew malah pergi ke suatu tempat. Ia meminta Pak Sopir untuk berhenti di tepi jalan, di mana ada dua buah mobil berwarna hitam tengah menunggu dirinya. Perlahan Andre keluar dan kini berjalan menghampiri mobil-mobil tersebut. Ada apa, Tuan? Apa yang bisa kami bantu? Pria dengan suara berat itu adalah Max, yang memang sengaja menunggu di sana atas perintah Andrew sendiri. Bukan hanya Max, ternyata Ben pun turut berada di sana. Sama seperti halnya Max, Ben pun mendapatkan titah dari pria itu sendiri. Aku terpaksa mengumpulkan kalian di sini. Aku tidak ingin istriku curiga dan mengetahui rencanaku karena aku yakin dia tidak akan pernah mengizinkanku melakukannya, tutur Andrew dengan begitu serius. Baik, Tuan. Apa itu? Baik Max maupun Ben mulai memasang telinga mereka dengan baik. Mendengarkan semua yang dikatakan oleh Andrew. Yang tadinya dua kubu saling bermusuh-musuhan, kini bersatu untuk menyelesaikan tugas yang sama, yang akan diberikan oleh Andrew kepada mereka. Aku ingin kalian ikut bersamaku menuju desa tempat kelahiran istri serta ibu mertuaku. Tanah serta rumah mereka sudah dirampas oleh seorang rentenir jahat dan rencananya aku ingin merebut kembali rumah serta rumah itu dari tangan sang rentenir dan mengembalikannya ke tangan mereka, tutur Andrew yang disambut oleh kedua bodyguard itu dengan wajah semringah. Jadi, Tuan ingin kami menyerang rentenir itu dan merebut semua yang sudah ia rampas dari Nona? Tanya Ben memastikan. Ya. Apa kalian bersedia membantuku? Sahut Andrew. Ben dan Max saling lempar pandang dengan seringaian di wajah sangar mereka. Tentu saja, Tuan Andrew. Kenapa tidak? Jawab Max dengan mantap. Sementara Ben mengangguk, mengiyakan apa yang dikatakan oleh Max barusan. Baguslah kalau begitu. Sebaiknya kita berangkat sekarang, titah Andrew dan dibalas dengan anggukan kepala oleh kedua lelaki sangar, bertubuh besar tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya ketiga mobil yang ditumpangi oleh Andrew, Max dan Ben tiba di desa kelahiran Ayu. Setelah bertanya-tanya kepada warga sekitar, mereka pun dengan mudah menemukan kediaman Ayu dan Bu Hasna yang kini telah berubah fungsi. Yang pada awalnya hanya sebuah rumah sederhana dengan model lama, kini berubah menjadi kontrakan 10 pintu dengan posisi saling berhadap-hadapan. Sembari memperhatikan sekeliling tempat itu, Andrew meraih ponselnya, lalu mencoba menghubungi Ayu yang berada di mansion. Drurt. Ya, sayang. Terdengar suara Ayu dari seberang telepon. Sayang, sepertinya hari ini aku akan pulang terlambat. Ada rapat mendadak yang harus aku hadiri. Kamu tidak keberatan, kan, sayang? Ucap Andrew dari seberang telepon. Ayu pun mengangguk setuju, meskipun sedikit kecewa mendengarnya. Namun, ia tahu tuntutan pekerjaan yang Andrew tanggung selama ini. Bahkan selama ia bekerja menjadi office girl, tidak jarang Andrew pulang terlambat. Baiklah, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa makan ya, sayang. Aku tidak ingin kamu sakit. Kalau kamu sakit, nanti siapa yang akan menemani aku lahiran? Ya, tentu saja, sayang. Akan selalu kuingat itu. Titip salam buat kedua bayiku. Aku mencintai kalian, sahut Andrew sebelum ia menutup panggilannya. Kami juga, dah. Setelah memutuskan panggilannya bersama sang istri, Andrew pun segera keluar dari dalam mobilnya dan kini berjalan.
menghampiri kontrakan milik Juragan Bahar. Begitu pula Max dan Ben yang kini berkolaborasi menjadi satu, termasuk anak buah mereka, berjalan mengikuti Andrew dari belakang. Aku ingin kalian mengeluarkan semua penghuni kontrakan ini, tita Andrew dan segera dituruti oleh anak buah Max dan Ben. Mereka berbondong-bondong menghampiri setiap pintu kontrakan dan meminta para penghuninya untuk segera keluar. Tak ada yang berani melawan, meskipun sebenarnya sebagian dari mereka ingin melakukannya. Ada apa ini? Kenapa kami disuruh keluar? Pertanyaan yang hampir sama ditanyakan oleh orang-orang yang menempati ke-10 kontrakan tersebut. Mereka disuruh menghadap kepada Andrew yang dengan santai bersandar di samping mobil mewahnya. Aku tahu kalian pasti bertanya-tanya kenapa kalian diminta keluar dari tempat itu. Baiklah, akan kujawab pertanyaan kalian agar tak penasaran. Andrew kembali menyeringai, sebelum ia melanjutkan ucapannya. Apa kalian tahu? Bangunan ini dibangun di atas tanah milik Bu Hasna dan aku ingin mengambil kembali apa yang sudah direbut oleh Juragan Bahar secara paksa dari wanita itu, tutur Andrew. Jika benar begitu, seharusnya kalian menemui Juragan Bahar, bukannya malah mengusir kami dari kontrakan ini sebab kami tidak tahu menahu soal itu. Kami sudah membayar, bahkan 3 bulan lebih awal kepada Juragan Bahar untuk bisa menempati kontrakan ini, protes salah satu penghuni kontrakan yang berani mengeluarkan kekecewaannya. Ya, itu benar. Mereka pun mulai menimpali. Andrew kembali menyeringai dan menjawab pertanyaan dari mereka dengan santainya. Tidak perlu karena Juragan Bahar sendiri yang akan datang kepadaku. Ben, Max, segera hancurkan tempat ini. Segera laksanakan, Tuan. Tanpa pikir panjang, Ben dan Max menghampiri kontrakan itu dan mulai menghancurkannya sedikit demi sedikit. Para warga yang menempati ke-10 kontrakan itu pun tak berdaya menahan dan dengan terpaksa membiarkan mereka melakukan perintah Andrew. Andrew duduk manis sambil tersenyum, menonton apa yang dilakukan oleh anak buahnya di kontrakan milik Juragan Bahar tersebut. Salah satu dari mereka memilih pergi dan menemui Juragan Bahar yang sedang bersantai di kediaman mewahnya bersama istri muda. Seorang wanita cantik dan bohai yang baru saja ia nikahi, setelah merasa kecewa kepada Ayu. Juragan, Juragan. Panggil pria itu dengan napas tersengal-sengal setelah kelelahan berlari dari kontrakan menuju kediaman Juragan Bahar. Ada apa? Kenapa kamu lari-lari seperti itu? Seperti anak kecil saja, gerutu pria tua dengan tubuh gempal tersebut. Setelah berhasil mengontrol napasnya, pria itu pun kembali melanjutkan ucapannya. Juragan, kontrakan Anda sudah dihancurkan oleh seseorang tak dikenal. Mereka memaksa kami untuk keluar dari kontrakan, kemudian menghancurnya. Jumlah mereka sangat banyak, Juragan, dan mereka juga terlihat mengerikan. Apa? Jangan bercanda kamu. Pekik Juragan Bahar, masih tak percaya dengan penuturan pria itu.